transaksi di cabang konven. Maksudnya apa sih Mbak Tami? Jadi maksudnya gini, upgrade branch itu sama seperti hybrid branch gitu. Jadi, semuanya transaksinya, secara digital. Tapi masih ada antrian teller yang berdiri dan meja CS, seperti itu. Jadi layanan antriannya kalau khusus untuk upgrade branch itu lebih, banyak tipe jenis antriannya. Kalau nasabah yang ingin transaksi ke teller, ada 2 pilihan. Nasabah bisa diarahkan ke antrian berdiri atau antrian duduk, gitu. Nanti tugasnya yang mengarahkannya itu ya GB Banking Hall Ambassador. Kira-kira dari transaksinya dilihat apakah memang bisa kita arahkan langsung, transaksinya melalui, antrian berdiri atau antrian duduk, seperti itu. Kalau untuk di CS-nya pun sama, masih ada layanan yang nasabah harus, menghampiri, ke meja CS, ada yang memang transaksinya itu, eee, teman-teman CS atau GB CS itu harus menghampiri, nasabah di ruang tunggu, seperti itu. Itu gambarannya, kalau mau tahu, detailnya lagi terkait layout, Smart Branch bisa diklik aja ya untuk link tree-nya seperti, di link yang terlampir ya. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau, nggak Tidak, ada Mbak. suaranya aman ya? Siap, terima kasih banyak untuk konfirmasinya. Kalau gitu aku lanjutkan aja ya. Nah, ini sebagai background info NBDS saja. Jadi sebagai informasi tambahan nih untuk teman-teman nih. Jadi kalau untuk cabang yang konvensional itu masih menggunakan sistem old BDS, kita sebutnya old BDS. Kalau sistem, di Smart Branch itu, kita sudah menggunakan sistem NBDS. Jadi NBDS itu, sistem yang kita bangun untuk di cabang Smart Branch dan nantinya akan kita injek juga ke cabang ke cabang konvensional. Namun saat ini masih banyak nih pengembangan-pengembangan yang kita lakukan untuk bisa mengakomodir seluruh transaksi pada sistem NBDS. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya di, layar bahwa, eee, untuk New BDS itu sendiri rilis di bulan Oktober 2021, di mana transaksinya itu masih terbatas, hanya untuk bisa transaksi setor tunai ke rekening tabungan maupun tarik tunai ke rekening tabungan. Dengan sistem servis antriannya, yaitu menggunakan sistem reservasi atau sistem antrian. Sistem reservasi itu apa sih? Teman-teman udah ada yang punya Livin ya? Pasti ya pada menggunakan, Bank Mandiri ya, dan punya aplikasi Livin ya? Jadi teman-teman itu bisa dilihat bahwa di aplikasi Livin itu teman-teman bisa melakukan reservasi antrian by Livin ketika kita ingin datang ke cabang. Kita daripada menunggu lama-lama, kita reservasi dulu by Livin. Misalkan di H-1, saya mau datang ke cabang ini nih, dekat rumah, kita reservasi dulu. Jam kedatangan kita, waktu kedatangan kita, cabang mana yang akan kita datangi, kita reservasi by Livin. Jadi ketika, kita mau datang ke cabang di waktu yang telah kita tentukan, kita bisa langsung dilayani tanpa harus antri. Nah, itu, sistem, reservasi dari New BDS atau di cabang Smart Branch itu. Jadi, untuk servisnya ada sistem antrian dan reservasi, dan untuk operation-nya itu ada buku cabang, tutup cabang, cash management, dan user management. Nah, dari terus berjalannya waktu, banyak pengembangan dari sistem New BDS dari Juli 2022, November 2022 hingga Maret 2023 ini sudah, banyak pengembangan transaksi yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa dirasakan oleh nasabah ketika datang ke cabang Smart Branch. Insya Allah rencananya rilis di bulan Oktober 2023, 99% semua transaksi nasabah sudah bisa diakomodir melalui NBDS, seperti itu. Oke, aku lanjutkan. Nah, mau tanya nih teman-teman, ada yang belum pernah datang ke cabang Smart Branch belum? Udah pada pernah datang belum ke cabang Smart Branch? Ada yang belum? Kalau yang udah pernah boleh ada suaranya, aku mau dengar. Sudah, Kak. Aduh, siapa nih? Aku nggak bisa kelihatan namanya. Siapa nih yang sudah pernah ke sana, cabang Smart Branch? Rania, Kak. Oke, Mbak Rania. Mbak Rania, ke Smart Branch itu kapan Mbak Rania? Waktu Sudah itu lama belum?
Mungkin sebulan yang lalu kali ya, Oh, sebulan yang beberapa lalu. minggu. Oke, mau transaksi apa pada saat itu? Waktu itu mau memperpanjang masa kedaluarsa masa kedaluarsa, masa perpanjangan kartu gitu. Oke, perpanjangan kartu ya. Pada saat itu prosesnya melalui apa nih kalau boleh aku tahu Mbak Rani? Lewat mesin CRM atau diarahkan langsung ke, GB customer service-nya? Diarahkan ke tab gitu dulu sih, Kak. Jadi kita ngisi Heeh, data-data dulu, terus oke, baru kita nunggu, lalu kita langsung ke ruangan, aku kurang tahu sih, Kak, itu ruangan mhm apa, mhm. cuman yang ngurusin si kartunya gitu, Kak. Sorry, jadi langsung diarahkannya ke ruang tunggu kayak masuk ke dalam ruangan ya? Iya, betul, Kak. Oke, baik. Berarti, sebenarnya Mbak Rani udah ada gambaran ya terkait cabang Smart Branch ya? Oke, makasih untuk, penjelasannya dan informasinya Mbak Rania. Jadi, benar, jadi Mbak Rania nih udah punya pengalaman nih cabang Smart Branch itu seperti apa. Nah, jadi ini untuk layout desain cabang Smart Branch di Plaza Mandiri gitu, di mana, cabang Plaza Mandiri ini mengusung konsep, cabang Smart Branch hybrid gitu. Di sini ketika nasabah masuk ke dalam cabang, di sini akan disambut oleh, GB Banking Hall Ambassador. Mereka akan bertanya atau security ya yang tersedia, mereka akan bertanya, "Kita tuh kebutuhan transaksinya tuh untuk apa?" Gitu. Selama kebutuhan transaksinya itu bisa diakomodir melalui mesin digital atau self service mesin, kita akan diarahkan untuk bisa transaksi di self service mesin, gitu. Nah, self service mesin itu apa sih? Nah, self service mesin itu ada di nomor 2, yaitu mesin CSM dan CRM. Nah, kegunaannya itu buat apa? Kalau mesin CRM itu kegunaannya untuk transaksi setoran maupun tarik tunai. Untuk limitnya menyesuaikan dengan kartu yang kita gunakan. Kalau mesin CSM itu kita bisa mengakomodir untuk transaksi pembukaan rekening tabungan ataupun penggantian kartu ATM. Namun mesin CSM ini lagi banyak pengembangan nih, rencananya juga tidak hanya untuk, pembukaan rekening maupun penggantian ATM, pembukaan blokir juga rencananya ingin bisa diakomodir oleh mesin CSM gitu. Nah, jadi, akan banyak lebih kemudahan lagi untuk bisa dimanfaatkan oleh nasabah dari mesin CSM atau CRM kita gitu. Nah, itulah namanya mesin self service mesin, CSM atau CRM. Yang ada di layar, nomor 2. Kalau nomor 1 itu Vbox. Vbox itu apa sih? Jadi Vbox itu nggak semua cabang Smart Branch ada ya teman-teman ya. Hanya beberapa cabang Smart Branch aja, mesin Vbox itu tersedia. Jadi ruangan Vbox ini adalah ruangan di mana nanti nasabah ketika datang, ingin menanyakan terkait informasi produk Bank Mandiri, nasabah akan diarahkan ke ruang Vbox. Nah, ruang Vbox itu nanti nasabah akan dibantu untuk mendapatkan informasi produk-produk, melalui, secara MS Team dan akan terhubung dengan, GB, Vbox yang ada di, kantor pusat, seperti itu. Nah, mesin Vbox ini memang dimanfaatkan ketika kondisi cabang itu sedang ramai. Kemungkinan ketika nasabah, semua frontliner sedang sibuk, teman-teman nasabah bisa langsung diarahkan ke mesin Vbox untuk menanyakan informasi produk, itu dia. Nah, ini untuk ruangan nomor 1 itu mesin Vbox. Nah, kalau teman-teman lihat tadi seperti yang Mbak Rania sampaikan, pada saat dia datang untuk penggantian kartu ATM, dia diarahkan ke pengisian tablet ya Mbak Rania ya? Nah, itu maksudnya itu yang ada di sini nih, showcase area. Showcase area itu area ketika nasabah datang untuk mau melakukan transaksi, maka nasabah akan diarahkan ke showcase area untuk mengisi, transaksinya. Mau transaksi apa, itu pengisiannya di tablet showcase area, seperti itu. Nah, setelah kita mengisi e-form di tablet showcase area itu, baru nasabah akan mendapatkan nomor antrian. Setelah nasabah mendapat nomor antrian, dia akan diarahkan ke CS Lounge untuk menunggu dilayani oleh teman-teman GB, gitu. Nah, ini untuk transaksi di, CS Lounge itu ada banyak ya, ada 3 area di sini kalau berdasarkan di layout.
Nah, di sini nanti teman-teman, ketika nasabah datang, mengisi e-form di showcase area, mendapatkan nomor antrian, nanti akan diarahkan untuk menunggu di CS Lounge. Nanti setelah memang, nomor antriannya sudah, waktunya untuk dilayani, maka teman-teman CS akan menghampiri nasabah ke CS Lounge. Nah, di sinilah transaksi itu dijalankan, seperti itu. Jadi nggak seperti cabang konven yang dulu kita menunggu di bangku antrian, ketika dipanggil nomor antriannya kita, langsung menuju ke meja CS. Kalau sekarang teman-teman CS lah yang menghampiri nasabah, seperti itu. Nah, untuk di sini juga ada private room. Kalau untuk private room itu ruang tunggu untuk nasabah dengan transaksi yang kompleks, seperti pembukaan rekening giro, penutupan rekening, ahli waris gitu, atau, hard complaint itu bisa diarahkan ke private room atau nasabah, prioritas. Atau bisa menggunakan ruang, branch manager jika memang ruangannya semuanya sedang penuh, gitu. Nah, ini ada ruang teller dan ruang tunggu teller. Untuk transaksi teller bisa dijalankan di ruang teller dan bisa menunggu di ruang tungguan teller kalau misalkan ruangan ini, sedang tidak penuh dan ini ada ruang back office. Nah, ini layout-nya ya, tapi untuk layout-nya beda-beda ya dari setiap cabang. Baik, ini, saya lanjutkan kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, ini device smart branch. Nah, seperti yang tadi aku sampaikan nih, untuk A ini adalah tampilan mesin CRM untuk setor atau tarik. Untuk yang B di sini mesin CSM, CS mesin, bisa digunakan untuk transaksi ganti, kartu dan buka rekening untuk saat ini. Display, digital display di sini, nasabah bisa mendapat informasi terkait produk-produk di Bank Mandiri atau promo-promo lainnya, bisa dilihat di digital display. Tablet, nah nomor D ini ada tablet. Tablet ini ketika nasabah, mau menjalankan transaksinya, karena sudah paperless, maka nasabah akan diarahkan ke tablet ini untuk mengisi formnya ya. Form transaksi-transaksi yang ingin dijalankan, mengisi, bagian-bagian yang perlu diisi untuk transaksinya, nanti setelah ter-create nomor antriannya, baru nanti nasabah langsung menunggu di CS Lounge untuk dilayani. Jadi udah nggak pakai kertas lagi untuk transaksinya. Welcoming mesin atau reservasi di nomor E, ini khusus antrian nasabah yang sudah melakukan reservasi by Livin. Jadi ketika nasabah datang ke cabang Smart Branch dan ditanyakan mau transaksi apa, misalkan Bapak Ibu mau transaksi apa? Mau transaksi setor tunai. Sudah reservasi by Livin sebelumnya? Nah, jadi reservasi by Livin itu khusus untuk saat ini baru bisa mengakomodir transaksi setor dan tarik tunai. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nasabah yang ingin melakukan transaksi ke cabang Smart Branch, itu bisa reservasi by Livin khusus transaksi setor atau tarik tunai. Ketika memang dia sudah reservasi by Livin, maka akan diarahkannya bukan ke showcase area untuk pengisian tablet e-form, tapi akan diarahkan langsung ke welcoming mesin untuk scan barcode aja. Nanti langsung otomatis ter-create nomor antrian yang langsung dilayani pada waktu yang sama. Jadi harus hadirnya datang tepat pada waktunya ya. Karena kalau kita hadir sebelumnya atau sesudah di waktu yang telah kita tentukan, maka antriannya itu bukan antrian reservasi ya masuknya, maka antriannya itu seperti antrian normal. Jadi kita harus datang tepat pada waktu yang telah kita tentukan sesuai yang telah kita reservasi Believin, seperti itu. Nah, ini untuk, untuk ruangan Vbox yang F, ini ruangan Vbox. Nah, itu ada meja dengan laptop, dengan layar PC-nya dan ada meja bangku tunggunya. Nah, ini jadi ketika nasabah memang, sedang ingin menanyakan terkait produk, bisa diarahkan ruang Vbox untuk, nanti, mendapatkan penjelasan lebih detail dari teman-teman GB Vbox, seperti itu. Sampai di sini mau ditanyakan nggak? Kok suaranya nggak ada nih? Masih aman nih ya? Belum belum jangan-jangan udah pada ini lagi pada ngantuk semua nih? Aman Aman, ya Kak. suaranya? Oke, Aman, baik. Kak. Ya, oke. Nah, Aman, Kak. kalau kedengeran suaranya berarti masih pada standby ya? Oke, aku lanjutin ya, untuk lebih mempersingkat waktu, soalnya kita cuma batas waktu sampai 4:30 aja. Nah, ini dia. Oke, saya lanjutkan. Ini alur dari journey-nya hybrid branch. Jadi ini contoh journey dari cabang hybrid, di mana ketika nasabah ingin melakukan transaksi finansial dan sudah melakukan reservasi by Livin, nah ini alur nomor 1 ya.
Jalur alur nomor satu ketika nasabah datang, disambut oleh teman-teman security atau JB Banking Hall Ambassador dan ditanyakan transaksinya untuk transaksi apa. Ketika, mereka menginformasikan ingin melakukan transaksi tarik atau setor tunai, akan dikonfirmasi nih, sudah reservasi by Livin atau belum. Jika sudah melakukan reservasi by Livin, maka nasabah akan diarahkan untuk scan QR dulu di, welcoming machine, setelah mendapat nomor antrian baru langsung ke ruang teller untuk dilayani, seperti itu. Itu untuk antrian nomor satu. Kalau untuk nomor 2, ketika nasabah ingin transaksi finansial, namun dia belum melakukan reservasi. Ketika dia datang, ditanyakan, "Selamat pagi Bapak atau Ibu, ingin melakukan transaksi apa?" Ketika ingin melakukan transaksi, "Saya mau transaksi setor tunai," seperti itu. "Sudah reservasi by Livin sebelumnya?" Ketika dikonfirmasi ternyata belum, maka teman-teman GB Banking Hall Ambassador atau, BHA akan mengarahkan nasabah ke showcase area untuk mengisi e-form terlebih dahulu. Silahkan diarahkan, ke showcase area, diisi terlebih dahulu e-form-nya ya, Ibu, ya, gitu. Nanti setelah diisi e-form-nya terkait nomor antrian, maka langsung akan diarahkan nasabah ke ruang tunggu teller jika memang kondisinya kosong, tapi kalau kondisinya penuh, maka nasabah akan tetap menunggu di CS Lounge dan nanti, GB teller yang akan menghampiri ketika ingin melayani, seperti itu. Yaitu untuk, jalur, nomor 2. Untuk nomor tiganya di sini khusus untuk nasabah transaksi non finansial. Kalau non finansial itu kan belum ada reservasi by Livin ya, jadi ketika nasabah datang, sudah diketahui oleh teman-teman BHA bahwa nasabah ingin melakukan transaksi non finansial, maka nanti nasabah akan langsung diarahkan untuk mengisi e-form terlebih dahulu dan setelah terkait nomor antrian akan diarahkan ke CS Lounge untuk nanti dilayani oleh teman-teman GBCS, seperti itu. Jadi kalau untuk reservasi by Livin, hanya bisa transaksi untuk finansial aja, setor dan tarik tunai, seperti itu ya. Oke. Ini sama tadi, ini gambarannya seperti yang aku tadi sampaikan. Jadi ketika nasabah datang, teman-teman, BHA akan menyambut nasabah dan menanyakan kebutuhannya. Jika kebutuhannya memang untuk transaksi finansial, maka nanti akan ditanyakan, kira-kira transaksinya itu transaksi misalkan setor tunai, nasabah datang, "Saya mau setor tunainya berapa?" Misalnya 10 juta. Oh, kira-kira kalau transaksi itu bisa diakomodir melalui self service mesin, maka nasabah langsung kita arahkan ke self service mesin ataupun memang, selama bisa diakomodir melalui mesin digital channel, akan diarahkan ke digital channel. Digital channel kita itu Livin, Kopra, seperti itu. Jadi kayak misalkan nasabah mau transaksi, "Saya mau transaksi transfer 200 juta," gitu, "saya mau RTGS." "Oh, Bapak Ibu bisa melakukan transaksi by Livin," gitu, "Bapak Ibu udah punya Livin atau belum?" Gitu. Jadi, kita juga harus bisa mempromosikan aplikasi Livin kita yang udah super apps banget ya. Jadi semua transaksi itu bisa dilakukan di Livin, gitu. Jadi selama nasabah bisa, transaksi lewat digital channel dan self service mesin, kita nggak perlu mengarahkan nasabah untuk, menjalankan transaksi ke cabang, gitu. Jadi ini untuk membantu, memfilter bahwa transaksi ini sebenarnya bisa dijalankan melalui mesin atau melalui digital channel atau memang harus datang ke cabang untuk dilayani oleh teman-teman GB, seperti itu. Lalu untuk transaksi finansial yang memang tidak bisa diakomodir melalui mesin self-service mesin atau digital channel, ya berarti otomatis kita akan mengarahkan nasabah nih ke showcase area. Nah, pastiin dulu sudah reservasi belum? Kalau memang sudah reservasi, langsung ke welcoming mesin untuk mendapatkan nomor antrian dan dilayani. Kalau memang belum reservasi, arahkan ke showcase area untuk mengisi e-form di tablet kita yang tersedia di showcase. Lalu terkait nomor antrian dan nanti akan dilayani oleh teman-teman teller gitu. Nah ini untuk jenis-jenis, transaksi yang masih bisa diakomodir melalui New BDS, ada transaksi yang memang belum bisa New BDS akan dieksekusi melalui sistem BDS existing atau old BDS. Nah, untuk itu transaksi finansial. Kalau untuk transaksi non finansial ini, seperti yang tadi saya sampaikan, pastikan dulu transaksinya itu bisa diakomodir melalui self service mesin atau digital channel. Jika memang bisa diakomodir, kita arahkan ke self service mesin atau digital channel. Jika memang tidak bisa diakomodir, maka kita arahkan nasabah langsung mengisi e-form untuk dilayani oleh teman-teman GB, seperti itu. Atau memang kalau memang bisa diakomodir melalui mesin Vbox, arahkan ke ruangan Vbox untuk dilayani oleh teman-teman GB Vbox, seperti itu ya.
Ini upgrade branch. Nah, ini gambarannya kalau upgrade branch itu, nah ini teman-teman bisa lihat ada antriannya nih nomor 2, nama nomor 3. Kalau nomor 3 ini antrian berdiri, jadi masih ada apa ya, masih mengadopsi layanan konven ya di sini. Jadi konven ada, Smartbrain ada. Jadi konvennya itu dalam arti layanan antrian teller berdiri masih ada, tapi layanan antrian teller duduk juga ada tersedia. Ini upgrade branch. Ya, dan untuk teman-teman CS-nya juga nih ada bangku CS tersedia yang di bangku nomor 4 nih. Ada meja CS untuk melayani nasabah atau kalau memang pun dia ingin dilayani di CS Launch, nah teman-teman GBCS juga bisa melayani di CS Launch. Jadi kalau untuk upgrade lebih kompleks ya untuk transaksinya di sini, layanannya masih mengadop smart cabang konven juga. Karena dilihat dari lingkungan sekitar nasabah-nasabah di sekitar cabang tersebut ya, tingkat adopsi digitalnya nasabahnya terhadap ini, terhadap digital. Oke, ini aku lanjutin aja ya. Ini sebagai gambarannya aja untuk cabang upgrade. Sama sebenarnya seperti cabang hybrid, cuman bedanya layanannya aja dia masih ada yang untuk antrian berdiri dan tellernya CS-nya masih ada yang antrian di meja CS. Ini digital box, ini tampilannya ya teman-teman ya, showcase areanya. Jadi di sini memang hanya ada mesin self service mesin, CRM, CSM, dan ruang VBox saja. Jadi ketika nasabah datang untuk bertransaksi di digital box, maka akan disambut oleh teman-teman GB. Kemudian teman-teman GB nanti akan mengarahkan dan mengedukasi nasabah. Kiranya memang transaksinya bisa diakomodir melalui mesin, self-service mesin, atau ruang VBox, itu nanti akan dipandu oleh teman-teman GB. Dan di sini juga GB juga akan mengedukasikan ke nasabah terkait penggunaan aplikasi Livin ataupun Kopra di showcase area dan memberikan informasi terkait produk Bank Mandiri seperti itu. Nah, ini VBox ini ada beberapa produk yang bisa diakomodir melalui mesin VBox terkait produk retail funding, baik tabungan, giro, deposito, kartu kredit, KPR, KSM, SME, wholesale consumer, treasury, trade service, cash management. Nah, ini ada beberapa produk yang memang bisa diakomodir melalui mesin VBox ya. Nah, di sini juga kalau gimana sih alurnya kalau misalkan nasabah ingin melakukan transaksi ke CS dan ke teller. Nah, kalau misalkan case yang itu terjadi, maka ketika nasabah datang, ketika nasabah ingin transaksi ke CS dan teller, maka di sini secara sistem nanti nasabah akan dilayani ke CS dulu. Setelah dilayani ke CS selesai, baru nasabah akan diarahkan ke antrian teller seperti itu. Jadi dapatnya antriannya itu satu antrian, satu nomor antrian, tapi nanti akan ketariknya transaksi layanannya ke CS terlebih dahulu. Tapi untuk beberapa case tertentu yang memang nasabah transaksinya bisa langsung dilayani ke teller dulu baru ke CS. Seperti case kondisi ketika nasabah ingin melakukan transaksi RTGS mendekati waktu cut off time kayak gitu. Nah, itu baru sistem nanti akan membaca ketika transaksi itu memang kiranya harus dilayani oleh transaksi ke finansial dulu, maka otomatis nasabah akan dilayani ke teller dulu baru ke CS. Tapi selain di luar itu, sistem akan membaca bahwa transaksi nasabah ketika ingin menjalankan transaksi ke CS dan teller akan otomatis nasabah akan dipanggil ke antrian CS dulu baru ke teller, seperti itu. Nah, ini sales and advisory di sini ketika nasabah datang, nasabah akan dilayani oleh GB atau tim sales kita di ruangan special handling. Oke, ruang special handling atau ruang private room ya. Tadi yang jadi ruang private room ini bisa digunakan selain untuk transaksi kompleks, nasabah prioritas, nasabah komplain, dan terkait sales and advisory juga bisa dilayani di sini.
Dan ketika nasabah dimungkinkan dapat bertemu langsung dengan tim sales apabila memang dia sudah memiliki janji sebelumnya dengan tim sales kita. Jadi tanpa harus nasabah mengambil antrian bisa langsung dilayani kalau ketika nasabah memang sudah memiliki janji dengan tim sales kita. Dan ketiga, jika nasabah ingin menanyakan informasi produk dan seluruh GB sedang sibuk, maka akan langsung diarahkan ruang VBox untuk dilayani oleh GB Video Banking. Seperti itu. Nah, ini Banking Hall Ambassador. Banking Hall Ambassador itu tidak hanya di cabang Smart Branch. Cabang konvensional juga ada Banking Hall Ambassador. Di mana ini peranannya teman-teman GB Banking Hall Ambassador itu bisa tugasnya itu peranannya itu pertama menyambut nasabah, yang kedua mengedukasi dan mendorong nasabah. Jadi intinya tugasnya mereka memfilter kira-kira transaksi ini memang bisa diakomodir melalui self-service atau Livin dan Kopra, atau memang transaksinya ini memang harus dijalankan langsung melalui cabang seperti itu. Jadi dia teman-teman benar-benar teman-teman BH ini memfilter kira-kira transaksinya ini memang harus di cabang atau tidak gitu karena kan kalau memang bisa diakomodir melalui digital channel kan kenapa harus menunggu nasabah harus menunggu lama kan di antrian seperti itu. Oke. Oke, ini customer journey nasabah prioritas. Jadi kalau untuk nasabah prioritas itu langsung ya ketika nasabah datang langsung diarahkan ke ruang private room atau ruang branch manager jika memang ruangan private room sedang penuh atau sedang digunakan. Nah, di sini nanti teman-teman GB langsung GB Banking Hall Ambassador akan mengarahkan nasabah prioritas ke ruangan private room dan nanti akan dilayani oleh eh, GB Manager, GB Supervisor, atau intinya oleh GB-GB yang sedang tidak bertugas. Seperti itu. Nah, kalau memang ada transaksi yang diperkenankan untuk, nah paling di sini kita nggak mewajibkan nasabah prioritas ya untuk menggunakan transaksi di e-form atau di showcase area. Paling kita memperkenalkan saja nih ke nasabah prioritas jika memang yang bersangkutan berkenan untuk kita pandu penggunaan terkait di e-form, pengisian transaksi e-form, memang berkenan ingin mengisi, bisa kita pandu. Jika memang tidak berkenan, nanti bisa diakomodir melalui sistem Alt BDS gitu. Jadi ini kita lebih memperkenalkan aja dan memandu kalau memang berkenan gitu. Paling tidak teman nasabah prioritas ini tahu, oh saat ini tuh cabang Smart Brands tuh kita sudah mengusungnya ke eh, transaksi digital semuanya gitu. Nah, untuk journey nasabah prioritas. Oke. Ini video untuk cabang Smart Brand, suaranya kedengeran nggak izin konfirmasinya? Belum, Kak. Nggak ada suaranya ya? Iya, nggak ada, Kak. Aduh, nggak ada ya. Gimana ini ya? Wait, coba. Kok di aku ada suaranya ya? Udah ada suaranya belum? Di aku belum, Kak. Belum juga, Kak. Belum ya? Belum, Kak. Oke, videonya aja izin ya. Ini aku juga nggak paham nih. Kenapa nggak ada suaranya? Maaf ya. Nggak apa-apa ya, videonya aja ya. Coba aku ini dulu deh. Keluar dulu. Mau lagi nggak ya? Sorry. Belum ya? Masih belum juga ya? Belum, Kak, di aku. Oh, belum juga ya. Udah deh, sorry ya kalau nggak ada suaranya. Ini kita lihat dulu aja ya videonya. Soalnya di aku suaranya belum.
Oke, baik. Itu terkait video cabang Smart Branch. Selanjutnya, nah, selanjutnya agenda selanjutnya yaitu terkait standar layanan. Sebelum kita masuk ke agenda standar layanan, boleh aku mungkin mau tanya nih ke teman-teman ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan atau ada yang mau sharing nih terkait cabang Smart Branch? Kan tadi sebelumnya Mbak Riana kalau nggak salah ya yang udah sharing nih terkait pengalaman Mbak Riana ke cabang Smart Branch. Dari teman-teman sendiri mungkin ada yang ingin sharing nggak terkait pengalaman teman-teman nih yang mungkin udah pernah datang ke cabang Smart Branch atau mungkin oh bedanya dengan cabang konven tuh seperti ini gitu atau mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait eh, informasi yang tadi aku jelaskan untuk customer journey Smart Branch. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin disampaikan, silahkan. Oke, kalau nggak ada suaranya, mungkin udah jelas ya. Oke, oke. Untuk mempersingkat waktu, aku lanjutin aja ya untuk standar layanannya. Jadi di sini kita di Service Quality Management nih kita membuat standar layanan nih untuk teman-teman di cabang. Di mana kenapa sih perlu standar layanan dibuat untuk teman-teman di cabang? Jadi untuk standar layanan ini sebenarnya tujuannya itu untuk panduan teman-teman frontliner di mana dalam melayani agar bisa mendelivery service terhadap nasabah itu sama. Kita ingin dengan adanya standar layanan ini bisa sebagai acuan untuk teman-teman frontliner keseragaman terhadap layanan yang mereka berikan ke nasabah. Jangan sampai persepsi nasabah terhadap layanan kita tuh berbeda-beda dari setiap cabang, seperti itu. Nah, itu tujuannya standar layanannya. Selanjutnya, pastikan juga dengan ada standar layanan ini, teman-teman frontliner itu bisa menjalankan transaksi permintaan nasabah itu sesuai dengan sesuai dengan aturan yang telah kita tentukan. Nah, di mana kita sudah membuat SOP dan PTO untuk teman-teman frontliner dalam menjalankan transaksi nasabah seperti itu. Jadi pastikan transaksi yang dijalankan mereka memang sesuai dengan aturan yang telah kita tentukan. Kemudian di sini juga kita pastikan kenapa perlu standar layanan, memastikan bahwa teman-teman di frontliner itu menjalankan transaksi permintaan nasabah secara cepat, handal, dan nyaman. Kita juga harus bisa memastikan bahwa nasabah yang kita layani itu memang sesuai dapat terpenuhi kebutuhannya dengan pastinya dilayani secara cepat gitu dan nyaman serta skill-nya juga mumpuni gitu. Kemudian pastinya dengan standar layanan ini juga pengaruhnya terhadap bisnis gitu, pertumbuhan bisnis dari cabang khususnya cabang Bank Mandiri. Itu pengaruhnya dari standar layanan yang kita berikan. Nah, kita di sini juga memberikan prinsip layanan nih. Ada prinsip layanan kita itu ada yang pertama yaitu compliance critical. Jadi teman-teman general banker atau frontliner, intinya ya frontliner itu kan ada CS, teller, security, kemudian general banker. Nah, itu frontliner itu semua pegawai yang ada di garda depan di cabang, seperti itu. Nah, untuk di sini prinsip layanannya pertama compliance critical, di mana teman-teman
frontliner itu harus bisa memastikan bahwa transaksi yang, nasabah itu dijalankan oleh nasabah itu sendiri. Memastikan keabsahan transaksinya dengan melakukan verifikasi transaksinya. Seperti contoh ketika nasabah datang pastinya kan, akan dimintakan KTP-nya dan kita melakukan verifikasi keabsahannya melalui sistem Dukcapil. Nah, ini memastikan bahwa, oh benar nih memang atas nama Mbak Rania dengan data data yang diberikan memang sesuai dengan Dukcapil. Nah, itu kita melakukan verifikasi. Kemudian memastikan kebenaran isi formulir dan kelengkapan syarat dan dokumen. Pastikan formulir yang telah kita berikan itu data yang telah diisi oleh nasabah secara lengkap gitu. Itu sebagai underlying kita untuk menjalankan transaksi. Dan selanjutnya itu melakukan updating data CDD, EDD dan sesuai prosedur yang berlaku. Dan pastinya ketika nasabah datang kita pastikan bahwa data-datanya itu masih sesuai. Dan ketika memang ada perubahan data, teman-teman frontliner harus melakukan, pengkinian data atau perubahan data nasabahnya, seperti itu. Untuk memastikan bahwa datanya itu selalu update, gitu ya. Kemudian customer critical, di mana menjalankan transaksi permintaan nasabah dengan cepat, handal, dan nyaman. Kita juga sudah menentukan nih di standar layanan berapa durasi antrian yang harus kita terapkan nih ke nasabah, durasi interupsi dan durasi transaksi gitu. Jadi ini durasi waktu yang telah kita tentukan memang sudah durasi waktu secara industri ya gitu. Jadi memang sudah diperhitungkan dengan pasti gitu bahwa waktu yang ideal untuk pelayanan kepada nasabah itu berapa lama gitu. Di situ untuk general banker di mana yang selain durasi mereka juga harus bisa memastikan bahwa transaksinya itu dijalankan sesuai akurasi transaksi sebesar 100%, di mana transaksinya itu memang sesuai dengan permintaan nasabah gitu. Transaksi yang dijalankan bisa memenuhi kebutuhan nasabah dan sesuai permintaannya. Jangan lupa kita juga harus memberikan informasi yang menjadi hak nasabah, baik dari fitur, benefit produk, maupun biaya meskipun, transaksinya itu gratis, kemudian SLA transaksinya, dan juga status transaksinya nasabah, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu kita pastikan selama kita melayani nasabah, kita selalu mendampingi nasabah dalam proses pelayanan dan ketika kita ingin meninggalkan nasabah, kita bataskan selama satu kali selama 1 kali saja batas maksimalnya, untuk waktu interupsi kita bataskan itu selama 3 menit, gitu. Untuk interupsi ketika kita ingin meninggalkan nasabah, gitu. Kita juga memberikan aturan ya untuk waktu interupsi yang harus, batas maksimalnya itu berapa lama sih gitu yang ideal ketika kita meninggalkan nasabah, dan itu batas waktunya hanya 1 kali saja. Kemudian, yang B-nya layani nasabah dengan antusias, ramah, kemudian tidak kaku, menggunakan bahasanya yang mudah dimengerti, jangan menggunakan bahasa perbankan, seperti itu. Itu untuk, customer critical general banker. Kalau untuk customer critical security, kita harus bisa yang pertama security itu, harus bisa, menyambut nasabah dengan semangat dan memberikan layanan terbaik, gitu. Dan pastinya mereka harus menjadi navigator bagi nasabah, gitu. Di mana ketika kita menyambut nasabah dan mengetahui transaksi nasabahnya itu transaksi apa, nah teman-teman security ya tugasnya itu sebagai navigator saja mengarahkan nasabah. Apakah nasabah harus langsung duduk di bangku antrian atau mungkin, harus mengisi formulir untuk nanti menunggu antrian di layanan cepat atau layanan khusus, seperti itu. Jadi tugasnya security adalah sebagai navigator yang handal. Pastinya juga pasti memberikan informasi yang awal yang tepat kepada nasabah. Misalkan ketika menyambut nasabah ternyata cabangnya offline, nah itu teman-teman security harus wajib menginformasikan dari awal, kepada nasabah untuk kondisi-kondisi yang terjadi pada saat itu. Next, selanjutnya di prinsip layanan yang ketiga yaitu berkontribusi terhadap bisnis, di mana teman-teman general banker atau frontliner juga harus memastikan bahwa penampilan dan sikap terbaiknya itu bisa memberikan persepsi yang positif. Karena mereka itu, sebagai, perwakilan, sebagai image dari perusahaan gitu. Ketika kita, siap untuk melayani nasabah, pastikan penampilan kita juga benar-benar terlihat siap gitu dan meyakinkan bahwa karena pastinya ketika kita menyambut nasabah yang pertama dilihat yaitu penampilan kita dan sikap kita gitu. Ketika, penampilan kita sudah, meyakinkan menjadi seorang, perbankan gitu kan, image kita sebagai perbankan, terus sikap kita ramah gitu kan, itu akan memberikan persepsi positif yang pastinya itu akan berpengaruh juga terhadap bisnis kita, seperti itu.
Kemudian, GB juga harus, memiliki kewajiban sales atau penjualan. Jadi semua teman-teman di cabang itu sudah diwajibkan untuk, melakukan sales atau penjualan di cabang, namun kembali lagi tergantung untuk kondisi, antriannya seperti itu. Kita juga ketika melayani, kita lihat kondisi antriannya seperti apa, ketika memang kondisinya ramai, kita tidak mewajibkan, teman-teman frontliner untuk melakukan sales, seperti itu. Untuk security itu, tugas mereka yaitu melakukan pengamanan pengawasan cabang bank mandiri, baik di dalam maupun di luar banking hall. Kemudian penampilan terbaik yang memberikan persepsi positif untuk image perusahaan dan juga melakukan kegiatan produktif di banking hall dalam rangka menciptakan positive customer experience, seperti itu. Nah, ini merupakan prinsip layanan dari general banker maupun security. Nah, gimana sih sikap awal ketika kita melayani dan menyambut nasabah nih? Pastinya kita harus melakukan salam dulu nih. Greeternya selamat pagi, selamat siang, dan sore. Dan selamat siang, pagi, dan sore ini ada batasan waktu sapaannya nih. Ketika kita akan menyambut nasabah dari pukul 7 sampai pukul 10.59 ini kita masih kita sebut pagi. Siang itu batasan waktunya dari jam 11 sampai jam 3 seperti itu. Dan untuk jam 3 sampai jam 6 sore itu baru disebut sore, seperti itu. Dan kemudian setelah kita sampaikan selamat pagi, kemudian, pemanggilannya tuh pun, kita memanggil nasabah sesuai kearifan lokal ya gitu. Bapak, Ibu, kemudian kalau bahasa daerah tuh seperti apa gitu, untuk lebih, mmm, apa ya, mengikat aja gitu kedekatan, keramahan kepada nasabah gitu, nggak muluk-muluk harus wajib Bapak, Ibu, tapi bisa disesuaikan gitu. Kalau misalnya kayak teman-teman nih ke cabang gitu kan, apa, Mbak, Mas, gitu, Kakak, itu boleh silakan gitu. Kita nggak kaku, nggak mengharuskan manggilnya Bapak, Ibu untuk ke semua nasabah. Jangan lupa tersenyum dan salah satu servis dengan menyatukan kedua telapak tangan di depan dada atau kita bisa berjabat tangan. Karena sekarang udah endemi ya, jadi sudah diperbolehkan lagi berjabat tangan, gitu. Kemudian perkenalkan diri, mempersilahkan duduk, tanya nama pelanggan atau tanya nama nasabah dan tawarkan bantuannya. Itu sikap awal ketika kita melayani, nasabah ya. Nah, ketika kita melayani nasabah, pastikan kontak mata kita dengan nasabah itu, saling ada kontak matanya ada gitu. Mungkin memang kalau kita grogi ngelihat mata, kita bisa lihat di tengah-tengah di sini nih, antara mata gitu, di bagian hidung boleh silakan gitu. Dan kita harus juga memastikan posisi duduknya itu tidak bersandar gitu dan condongnya ke arah pelanggan dengan sikap tangan terbuka, tidak melipat tangan, seperti ini. Itu untuk standar layanannya kita. Kemudian, perhatikan selama layanan dan pastikan ketika kita melayani nasabah, kita fokus kepada nasabah dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar, urusan, dari nasabah itu, seperti itu. Seperti ketika kita ada telepon dari orang lain atau apa gitu, itu kalau bisa kita usahakan fokus dulu dan kita, mohon izin mungkin kalau mau telepon tapi masih berhubungan terkait, transaksi nasabah boleh paling kita harus interupsi meminta izin terlebih dahulu ke nasabah ya, seperti itu. Dan pastinya customer intimacy itu diharuskannya di dalam percakapan kita kepada nasabah. Tujuannya sih untuk menciptakan kedekatan aja sih dengan nasabah berdasarkan ya sesuai dengan profilnya juga ya dan situasi serta kondisi, seperti itu. Untuk customer intimacy itu banyak sih apa aja, baik, sehat selalu, hati-hati di jalan, semoga hari ini menyenangkan, seperti itu. Kalau kita mengucapkan selamat ulang tahun juga bisa gitu. Apapun customer intimacy-nya itu tidak kita atur ya, bebas silahkan bisa disesuaikan. Nah, ini interupsi interupsi itu boleh diizinkan ketika memang, kita sedang, ada keperluan terkait masih hubungannya tentang, layanan terhadap nasabah ya, seperti itu. Dan jangan lupa ketika kita melakukan interupsi, kita harus ucapkan minta maaf dan terima kasih ketika nasabah sudah bersedia menunggu kita. Nah, kalau di sini kita standar layanannya pastikan bahwa penggunaan nama pelanggan itu kita sebut minimal 3 kali selama kita berinteraksi gitu. Jadi mungkin bisa disesuaikan aja mau di awal, kemudian di pertengahan, percakapan atau di akhir layanan seperti itu.
kita tentukan, untuk penyebutan nama nasabah itu minimal 3 kali. Dan untuk ucapan terima kasih di akhir layanan, itu standar layanan kita itu konfirmasi apa ada lagi yang bisa dibantu, gitu. Bapak, Ibu, baik kalau tidak ada lagi kebutuhannya, terima kasih banyak, selamat siang, hati-hati di jalan, dan kita tidak lupa berdiri setelah menunggu nasabah berdiri, seperti itu. Itu untuk, standar layanan di, akhir layanan ya, kalau di standar yang telah kita tentukan. Nah, ini pakaian kerjanya, kalau ini untuk standar pakaian kerja yang sudah kita tentukan ya, untuk cabang Smart Branch. Jadi kalau untuk seragam cabang Smart Branch dengan cabang, konven itu beda ya. Jadi untuk Smart Branch ini tipenya warnanya biru semua, kalau cabang konven itu kan warnanya coklat sama kuning. Nah itu, ini pakaian seragam nasionalnya, hari Senin pakaian seragam nasional, Selasa juga pakaian seragam nasional, sama Rabu, Kamis, Jumatnya baru smart casual, dress dia bebas, gitu. Smart casual-nya juga kita tentuin ya, nggak boleh kayak pakai sweater, pakai hoodie, kayak gitu-gitu, pakai celana jeans bolong itu nggak diperbolehkan ya, ada standarnya juga. Udah kita tentukan di Mandirian Look untuk standar pakaian yang bisa digunakan untuk, teman-teman di cabang. Nah, ini untuk penampilan dan tata rias serta aksesoris. Jadi kita juga sudah banyak sih standar layanan yang kita berikan, khususnya juga terkait tata rias dan aksesoris, di mana untuk, wanita harus menggunakan make up sewajarnya, paling tidak terlihat cerah dan tidak pucat, kemudian telinga, kuku, tangan, dan kaki harus dipastikan bersih, rambut tersisir rapi. Kalau di cabang Smart Branch itu boleh ya digerai, tapi kalau untuk di cabang konven harus, wajib dicepol. Kalau di Smart Branch itu boleh kalau nggak dicepol. Yang pasti rambutnya harus, rapih, seperti itu. Kemudian rambut dicat, apabila rambut dicat juga harus menggunakan warna rambut yang natural, dan pastikan pemakaian aksesoris itu pada 7 titik. Penggunaan frame kacamata juga bisa disesuaikan, dan untuk penggunaan kawat gigi itu diperbolehkan untuk satu warna. Itu untuk penampilan dari wanita. Kalau pria, pastikan wajahnya itu bersih, tidak berminyak, kemudian rambut tersisir rapi dan tidak gondrong, kuku juga terpelihara rapi, bersih, kemudian aksesorisnya juga, diperbolehkan jam tangan, cincin kawin, tapi kita tidak diperbolehkan menggunakan batu akik, cincin batu akik ya. Kemudian untuk frame kacamatanya bisa disesuaikan selama kondisi penggunaannya warnanya, netral, kemudian penggunaan itu ikat pinggang juga, dengan tali berwarna hitam, ketentuannya ya kita standarnya kulit doff, model sederhana, dan logo atau merek tidak mencolok, dan diperbolehkan menggunakan kawat gigi dengan satu warna. Ini untuk segi penampilan. Nah, ini untuk standar layanannya. Jadi standar layanannya tadi udah yang aku jelasin ya sebelumnya, jadi ada sikap awal, sikap proses layanan, dan sikap akhirnya. Sikap awal pastikan kita, jangan lupa aktif menghampiri nasabah, kalau untuk di Smart Branch ya, karena kita kan, mengusung layanannya itu kita menghampiri nasabah ya, bukan nasabah yang menghampiri kita. Jadi kita menghampiri nasabah, kemudian jangan lupa salam satu servis, memperkenalkan diri, tanya nama nasabah, tanya kabar, dan menanyakan tujuan transaksinya. Jika proses layanannya, pastikan kita harus menggali kebutuhan nasabah sesuai dengan transaksinya. Kemudian jangan lupa edukasi shifting, lalu menawarkan bantuan dan antusias, serta proaktif ketika kita melayani nasabah. Ini sikap akhirnya, jangan lupa ucapkan terima kasih, salam satu servis, dan customer intimasi. Jadi di awal dan akhir kita pastikan ada customer intimasinya ya. Ini sama GB Banking Hall Ambassador maupun GB Customer Service. Sikap awal, sikap proses layanan, dan sikap akhirnya. Begitu juga teller, sama ya. Kalau untuk teller manggil nasabah, tapi memanggil nasabahnya ketika memang nasabahnya sudah di ruang tunggu antrian.
Tapi kalau ketika nasabahnya ada di CS Lounge itu, kita usahakan, menghampiri nasabah, jangan teriak-teriak manggil nasabah. Karena, dari cabang Smart Branch itu kita mengusung memang benar-benar, semuanya itu, apa ya, hening gitu, nyaman, tenang gitu. Nggak ada suara-suara teriak-teriak atau suara musik atau apa gitu. Jadi memang benar-benar itu pun layar TV digitalnya itu juga nggak bersuara gitu. Jadi memang kita, memang mengusungnya itu untuk layanan di cabang Smart Branch itu hening ya. Jadi makanya, kita tidak memperbolehkan teman-teman teller itu ketika melayani nasabah itu manggil, "Bapak Bapak, Bapak Budi," misalkan, "Bapak Ahmad," gitu, "silahkan." Itu teriak-teriak nggak boleh. Kalau memang ketika kita ingin melayani, ketika kita ingin melayani selanjutnya next Bapak Ahmad gitu kan, ketika kita lihat, di layar tablet, GB teller nggak ada Bapak Ahmad di depan kita di ruang antrian teller, maka teman-teman GB harus keluar dari ruangan untuk mencari nasabah, di ruang CS Lounge. Kemungkinan apakah Bapak Ahmad masih menunggu di ruang CS Lounge. Nah, itu kita harus datang menghampiri dan kita melihat foto dari yang ada di tablet kita gitu. Kemudian, berdiri menyambut nasabah, pastikan salam satu servis, selamat pagi, siang, sore, dan lakukan customer intimasi. Silahkan mempersilahkan duduk ya, jangan soalnya kalau di cabang Smart Branch itu, antrian tellernya duduk, gitu. Proses layanannya sama, konfirmasi transaksi, verifikasi, antusias dan bersemangat, serta proaktif dan lakukan interupsi, hanya batas maksimal yaitu 1 kali, dengan waktu 3 menit saja. Sikap akhir layanan konfirmasi ada lagi yang bisa dibantu, berdiri dan mengucapkan salam satu servis, dan lakukan customer intimasi. Nah, kalau untuk di sini, kita di Smart Branch itu setelah transaksinya selesai, nasabah akan diminta memberikan rating layanan yang nasabah rasakan selama, di cabang Smart Branch tersebut gitu. Jadi nasabah itu harus memberikan rating layanan, setelah memberikan rating layanan baru mereka akan menerima, bukti transaksinya melalui email. Jadi kalau di cabang Smart Branch sudah nggak lagi tuh menggunakan bukti transaksi menggunakan kertas. Kalau di Konven kan karena transaksinya belum digital, jadi otomatis pengisiannya masih menggunakan formulir ya. Tapi kalau untuk di Smart Branch, karena semuanya digital, jadi ketika, layanan transaksi sudah selesai, nasabah akan menerima bukti transaksi melalui email nasabah yang telah didaftarkan di awal pada saat pengisian e-form, seperti itu. Nah, jadi sebelum menerima, bukti transaksinya, nasabah diharuskan mengisi, rating dulu baru menerima, bukti transaksi. Seperti itu ya, kalau untuk di cabang Smart Branch. Nah, ini untuk standar layanan kita, standar layanan meja kerja di teller ya. Ini udah menggunakan tablet, kemudian, ada laptop, kemudian ada printer. Printer itu kalau untuk transaksi-transaksi yang memang belum bisa diakomodir melalui, New BDS ya, masih menggunakan old BDS itu masih menggunakan printer. Nah, ini tampilan kondisi kedua. Meja teller, oke. Terkait standar layanan ternyata udah selesai nih. Ada yang mau ditanyakan terkait standar layanan di Bank Mandiri dari teman-teman? Dari Mbak Diah Hapani. Halo Mbak Diah, boleh Iya, Mbak. ya, halo Mbak Diah. Mbak Diah gimana Mbak Diah, ada yang mau ditanyakan nggak terkait standar layanan atau customer journey? Sebenarnya saya belum punya gambaran banget ya Smart Branch itu kayak apa ya, karena saya belum pernah ke Smart Branch. Kalau saya mau nanya untuk kayak sepatu gitu, itu bebas atau gimana ya kalau di Smart Branch itu? Iya, baik, pertanyaan yang bagus Mbak Diah. Jadi gini, kalau kita kan sebenarnya kan udah menentukan ya, standar layanan untuk, sepatu, teman-teman di Frontliner ya, minimal 5 gitu, 5 sentimeter. Nah, masalahnya kan di sini kan untuk cabang Smart Branch itu,
karena teman-teman GB itu tidak tidak ada mejanya, kan tadi aku dijelasin ya, teman-teman GB itu kan, menghampiri nasabah dan mereka ya pasti, kondisinya itu akan selalu standby berdiri gitu, ketika menghampiri nasabah, melayani nasabah gitu kan. Nah itu kita nggak mengharuskan wajib, menggunakan heels tinggi ya gitu. Kita memahami juga kondisi di lapangan seperti apa, tapi paling tidak kita standarnya yaitu harus wajib menggunakan sepatu, sepatunya sepatu warna hitam, pastinya tertutup dan untuk, ukuran heels-nya itu kita nggak mewajibkan harus 5 gitu. Karena kasihan banyak yang mengeluh juga gitu. Karena kan gini, kita tuh sebutannya di Smart Branch itu, sebutannya sebenarnya general banker. Jadi teman-teman itu semua general banker, tapi posisinya mereka akan rolling. Suatu saat misalnya minggu ini mereka teman-teman GB posisinya di teller. Next minggu misalkan minggu depan dia akan posisinya di GB CS. Next minggu depan lagi dia posisinya akan di GB Banking Hall Ambassador. Jadi itu akan muter. Mereka harus bisa menguasai semua posisi bagian gitu, baik di teller, CS maupun Banking Hall Ambassador gitu. Jadi product knowledge-nya mereka juga luas gitu kan dan pastinya yang jadi, banking hall general banker itu udah di-profiling nih, pastikan gitu, bahwa, mereka penguasaan terkait produk, layanan, dan semuanya itu sudah bagus gitu. Jadi, ya itu, mereka akan siap diposisikan di mana saja. Jadi, kita, nggak mewajibkan untuk, penggunaan sepatu itu harus heels sih Mbak Diah, gitu. Jadi, kita mengerti dan memahami di kondisi di lapangan, apalagi kalau ketika antrian ramai ya, gitu. Bolak-balik ya layanannya, mereka nggak kayak dulu ya, kalau di cabang konven, mereka ada meja CS, mereka akan bisa duduk. Paling kalau ada kondisi-kondisi tertentu dia meninggalkan, nasabah gitu. Tapi kalau untuk, general banker mereka harus standby berdiri sih Mbak Diah. Jadi memang kita untuk, standar layanan sepatu kita tidak mewajibkan harus, heels minimal 5 sentimeter sih Mbak Diah, seperti itu. Paling enggak sesuai standar aja, harus hitam dan tertutup gitu Mbak Diah. Ada lagi mungkin Mbak Diah yang mau ingin tanyakan? Baik Mbak. Oh iya, saya juga mau nanya, ada kemungkinan nggak kayak kita nih yang magang dari GBP tuh, ada yang nanti ditempatin, dilatih itu di Smart Branch itu? Ya, kalau kemungkinan sih ada ya Mbak Diah ya, karena kan posisinya kalian kan nanti kan, akan, disebarnya ke mana aja gitu kan. Apakah bisa mungkin juga di CCG, di cabang gitu, nanti menyesuaikan aja sih kebutuhannya Mbak Diah, seperti itu. Oke, baik Mbak, makasih. Sama-sama. Paling tidak, teman-teman kalaupun memang tidak ditempatkan di, cabang, paling enggak teman-teman juga tahu ya, cabang Smart Branch itu seperti apa gitu, karena memang saat ini lagi fokusnya kita tuh di pengembangan Smart Branch gitu, karena nanti rencananya di kedepannya nanti, di Smart Branch itu, semua cabang konven itu bisa dialihkan, khususnya injek sistemnya ke NBDS. Jadi cabang konven mungkin tampilannya masih cabang konven, tapi sistemnya udah menggunakan sistem NBDS gitu. Karena kalau sistem NBDS semua transaksi yang dijalankan itu udah harus diinisiasi oleh nasabah sendiri, gitu. Kalau nasabahnya nggak datang, transaksinya nggak akan bisa dijalankan gitu. Tapi kalau misalkan cabang konven kan sebenarnya selama ya kayak misalkan nasabah datang, "Eh, titip dong transaksi saya," gitu, "nanti aku balik lagi," kayak biasanya nasabah-nasabah perusahaan suka kayak gitu ya. Itu bisa gitu, bisa disesuaikan kondisi. Tapi kalau untuk, cabang Smart Branch itu udah semuanya wajib harus diinisiasi oleh nasabah itu sendiri. Tapi sebenarnya kembali lagi, untuk teman-teman frontliner itu pengamanannya itu lebih lebih kuat sih gitu, karena memang ya mungkin pengalaman teman-teman yang udah pernah ke cabang Smart Branch, mereka harus Eee, face recognize gitu kan, memastikan, wajahnya gitu kan ke layar gitu, terus datanya udah pasti otomatis terbaca ke Dukcapil kayak gitu. Jadi untuk pengamanan teman-teman frontliner itu udah bagus banget sih gitu. Seperti itu Mbak Diah. Mungkin, selain Mbak Diah ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman?
Ini kalau aku mau Mbak siapa ini? India Sapira. Halo Mbak India. Ya, halo Bu. Indira. Halo. Panggilannya siapa nih? Indira. Oh, Mbak Indira. Mbak Indira dari universitas mana? Dari Udayana, Bu. Udayana. Mbak Indira gimana Mbak Indira udah pernah ke cabang Smart Branch belum? Belum, Bu, soalnya kebetulan aku juga belum buka rekening mandiri. Oh, belum. Tapi Iya. di daerah Mbak Indira rumahnya udah pernah lihat belum cabang Smart Branch? Kan kelihatan tuh kalau cabang Smart Branch itu dia tampilannya putih tuh di apa fasad-fasadnya gitu. Nah, Mbak Indira udah pernah lihat di sekitar rumah? Belum sih, Bu. Soalnya masih yang Belum. cabang konvensional Oh, aja. cabang konven. Oke, Iya. berarti mungkin ini buat gambaran Mbak Indira ya, kalau untuk cabang Smart Branch itu seperti inilah nantinya gitu. Kalau suatu saat Mbak Indira ke cabang Smart Branch nanti akan bisa merasakan gitu, gimana sih tampilan cabang Smart Branch dan digitalnya tuh seperti apa nanti akan bisa merasakannya ya Mbak Indira ya. Ya, benar, Bu. Tapi kalau untuk Mbak Indira sendiri ada yang mau ditanyakan mungkin terkait standar layanan atau dari cabang customer jenis Smart Branch itu sendiri? Kalau dari saya sendiri sih udah cukup ya, Bu. Mungkin nanti dibaca-baca lagi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Indira. Mungkin aku mau, oh ya, siapa nih mau nanya? Silakan, Mas Gulnar ya? Oke. Siang, Bu. Oh, Mbak, panggilannya siapa Ya, nih? Gulnar, Bu. Oh ya, maaf Mbak Gulnar. Gimana Mbak Gulnar? Ada yang mau Ya, ditanyakan? saya izin tanya ya, Bu. Kalau dari Mm-mm. General Banker sendiri itu adakah ketentuan persyaratan minimal tinggi badan gitu, Bu? Oh, oke. Kalau untuk persyaratan sebenarnya nggak ada sih Mbak Gulnar. Jadi sebenarnya kan awalnya itu teman-teman GB itu dari cabang konven ya Mbak. Jadi itu udah persyaratan dari tim HC gitu, dari human capital kita gitu untuk seleksi frontliner yang memang harus melayani nasabah di depan gitu, baik teller ataupun CS. Paling teman-teman HC nih yang melakukan profiling, gimana sih kira-kira apakah yang bersangkutan ini bisa kita tarik sebagai general banker gitu. Jadi kalau untuk tinggi badan sih nggak ada ya Mbak Gulnar ya, karena memang masalahnya awalnya sebelumnya mereka pun tetap sudah menjadi frontliner tapi masanya jadi CS, teller gitu. Ataupun mungkin mereka jadi customer service administratif gitu di back office gitu. Tapi ketika kita ada kebutuhan, oke kita mau buka cabang Smart Branch nih, kita ada cabang Smart Branch sekitar misalkan ada 100 kita mau buka gitu. Ada penambahan, kita butuh lagi nih general banker untuk mengisi Smart Branch kita nantinya gitu kan. Karena kan Smart Branch itu kan sebelumnya cabang konven ya Mbak Gulnar ya. Sebelumnya cabang konven, kemudian dialihkan menjadi cabang Smart Branch. Nah, nantinya yang mengisi di cabang Smart Branch itu sendiri bukan pegawai yang ada di cabang konven sebelumnya gitu. Jadi ketika cabang konven itu dialihkan ke cabang Smart Branch, kita melakukan profiling nih di area tersebut misalkan gitu. Kira-kira berapa banyak nih frontliner yang bisa kita profiling lulus sesuai dengan yang indikator yang udah ditentukan oleh teman-teman HC. Itu biasanya kalau nggak salah itu dari DSG yang menentukan profilingnya itu. Nanti setelah sudah di-profiling, lulus, baru bisa menjadi general banker, seperti itu Mbak Gulnar. Tapi kalau untuk tinggi badan sih nggak ada. Nah gitu, sepengetahuan aku, karena memang selama mereka sudah lulus menjadi frontliner, ya berarti udah sesuai kriteria yang udah ditentukan oleh teman-teman HC. Seperti itu Mbak Gulnar. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi mungkin yang ditanyakan? Ayo. Udah ngantuk nggak ya? Udah 2:30 ya. Paling ini nanti kan ini ada break ya 15 menit. Biar lebih mempersingkat waktu, lebih cepat lagi biar teman-teman bisa selesai dan langsung post test ya. Ini kan setelah ini post test ya. Paling nanti aku dari standar layanan langsung ke customer experience. Nanti kalau memang selesai butuh waktu lebih sedikit nggak apa-apa ya. Tapi untuk customer experience juga nggak banyak kok materinya. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Ayo, ada yang mau ditanyakan lagi nggak?
Atau mungkin aku butuh sharing-nya nih, yang udah pernah ke cabang Smart Branch, aku pengen tahu, gimana sih pengalaman yang kalian rasakan gitu, ketika datang ke cabang Smart Branch? Oh, Mas Dimas ya? Silakan Mas Dimas. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Saya mau tanya Ya, aja sih Bu. Jadinya saya mau gimana? tanya. Tadi Mhm, saya sempat notice atau nyatet tadi kata Ibu kan di cabang Smart Branch itu Bank Mandiri itu berupaya untuk ciptain kayak semacam suasana yang hening, tenang gitu mhm, kan di mhm, cabang-cabang mhm, yang Smart Branch. Terus tadi kata Ibu juga si general banker kalau misal mau nyari nasabahnya itu nggak dengan cara kayak langsung teriak-teriak. disebut atau Mhm, teriak-teriak gitu. Nah, mhm. tadi saya ini Bu, ketinggalan. Nah, itu terus gimana ya si general banker-nya dalam mengidentifikasi nasabahnya atau dalam manggil kalau misal ada layanan yang mau dikasih ke customer-nya itu gimana Bu cara general banker itu cari customer-nya lagi? Mencari Apakah customer dia care-nya, harus memperkenalkan nasabahnya tuh tahu ini nomor antriannya siapa gitu, misalkan, "Mas Dimas tuh yang mana ya orangnya?" Gitu kan ya. iya Bu, itu gimana Oke, Bu? siap. Oke, makasih Mas Dimas. Jadi di sini emang aku nggak menjelaskan secara detail ya Mas Dimas ya, karena kan aku juga tahu teman-teman juga, apa ya, belum tentu di cabang ya, paling ya sebagai for your information aja gitu untuk teman-teman yang akan nantinya magang ke Bank Mandiri tahu, Smart Branch itu seperti apa, ya oke. Jadi gini Mas Dimas, ketika tadi kan Mbak Riania tadi sempat sharing tuh, ketika dia datang ditanyakan kebutuhannya itu apa. Nah, pada saat dia tahu kebutuhannya memang nggak bisa diakomodir melalui self service mesin atau digital channel, maka nasabah akan diarahkan ke showcase area. Showcase area itu tadi udah kita lihat layout-nya di mana showcase area itu ada beberapa tablet yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah. Nah, kayak Mas Dimas datang disambut oleh teman-teman, GB Banking Hall Ambassador, ditanyakan kebutuhannya, ketika memang kebutuhannya itu memang harus dijalankan di cabang, maka Mas Dimas akan diarahkan ke showcase area untuk mengisi e-form pada tablet yang udah kita sediakan. Nah, di tablet itu, Mas Dimas itu nanti bisa kebaca, apakah Mas Dimas sudah pernah datang ke Bank Mandiri Smart Branch atau belum. Ketika belum, nanti Mas Dimas akan mengisi beberapa data. Salah satunya yaitu nomor NIK. Nah, dari situ setelah mengisi nomor NIK dan nomor rekening Mas, Dimas misalkan gitu kan, kemudian Mas Dimas tuh melakukan face recognition, seperti itu. Setelah melakukan face recognition, sukses, nah di situ Mas Dimas juga harus foto, seperti itu. Jadi Mas Dimas, melakukan pengambilan foto, pada saat itu. Next, selanjutnya mengisi data-data. Nah, foto itu nantinya akan, tersimpan di database kita, Dokumentum gitu. Jadi foto itu yang akan sebagai dokumentum, tapi next selanjutnya Mas Dimas, next selanjutnya itu akan tersimpan di Dokumentum, tapi untuk, transaksi selanjutnya ada beberapa step yang mungkin, nggak sepanjang ketika kita datang ke cabang pertama kali ya, Mas Dimas ya. Jadi mungkin, ketika next selanjutnya Mas Dimas datang, Mas Dimas akan tetap melakukan foto saja, tapi ada beberapa data yang mungkin nggak perlu diisi secara detail. Intinya cara pengenalannya berupa foto yang dilakukan pada saat nasabah melakukan pengisian e-form. Dari situ kita bisa mengetahui mana yang namanya Mas Dimas ketika kita ingin melayani, seperti itu. Jadi begitu juga nasabah yang reservasi by Livin, ketika nasabah reservasi by Livin, sudah reservasi by Livin, datang ke cabang, diarahkan ke welcoming mesin, scan QR, langsung pengambilan foto pada saat itu. Jadi kenapa, selalu dilakukan pengambilan foto pada saat itu, agar kita mengenalkan nasabahnya, karena kan kita nggak tahu ya, pengambilan foto saat ini, ketika kemudian di 1 bulan atau 2 bulan selanjutnya kan mungkin potongan rambutnya atau apa ya berbeda gitu kan. Jadi memang, pengambilan foto itu akan dimanfaatkan oleh teman-teman frontliner, khususnya GB, untuk mengetahui mana sih nasabah yang akan saya layani dengan nomor antrian tersebut. Seperti itu Mas Dimas, gitu. Apa yang ingin Oh iya ditanyakan betul. lagi? Baik, Ya. sudah sangat menjawab Bu, terima kasih. Oke, siap. Pertanyaan yang bagus Mas Dimas, terima kasih banyak sebelumnya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan dari teman-teman, ada yang ingin lebih tahu lagi terkait cabang Smart Branch yang mungkin belum punya pengalaman ke cabang Smart Branch? Perlu nih kalau yang memang
oh deket rumahku ternyata ada cabang Smart Branch, aku pengen tahu nih sebenarnya yang dijelaskan Mbak Tami itu sesuai nggak sih standar layanan yang mereka jalankan gitu. Ya udah datang ke sana, rasakanlah experience-nya di cabang Smart Branch itu seperti apa, seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak zaman sekarang sih, ya masuklah gitu, terkait digital semuanya ya, udah pada canggih ya untuk penggunaan digitalnya gitu kan. Inginnya semua transaksinya cepat, dilayaninnya udah digital, udah paperless semuanya. Dan pastinya pengamanannya itu udah bagus sih, karena semua transaksi dilakukan inisiasi oleh nasabah itu sendiri, gitu. Kalau untuk sekarang kan, kalau di cabang Konven kan, nasabah mengisi formulir dan semua transaksinya dilakukan oleh teman-teman frontliner ya, beda dengan cabang Smart Branch. Tapi nantinya juga kita, rencananya cabang Konven pun nanti akan menggunakan, sistem New BDS untuk, inisiasi transaksi yang dijalankan, gitu. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, aku mau lanjut lagi nih, biar bisa lebih cepat ya teman-teman ya. Pengen cepat selesai ya? Oke, oke aku lanjut aja selanjutnya terkait customer experience. Nah, boleh nih aku minta salah satu dari teman-teman terkait apa sih ya yang pernah kalian rasakan nih terkait experience yang pernah kalian rasakan ketika datang ke suatu perusahaan atau institusi atau mungkin, di manapun gitu, yang kalian merasa kalian, kok ini, nggak akan yang selalu melekat gitu, nggak akan terlupakan. Ini Mas Ahmad Yazid ya? Halo Mas, Yazid. Ya, halo Kak. Oke Mas Yazid. Mas Yazid mau sharing kah? Ya Kak, kalau terkait customer experience sih yang paling Boleh. Gimana? berkesan tuh di eh, apa namanya di Bank BCA sih Kak. Oh ya, gimana coba sharing dong Mas, Yazid? Waktu itu aku pernah kehilangan ATM gitu, terus Mhm, langsung ke kantor cabangnya, terus dibantu sama petugas satpamnya, kayak mhm, pelayanannya juga cepat gitu, jadi kayak mhm. kurang dari 1 jam tuh udah dikasih yang baru gitu. Oke, baik. Intinya berarti sebenarnya customer experience itu kembali lagi ke, masing personal ya gitu. Apa sih sebenarnya yang kita butuhkan yang menimbulkan experience positif buat kita gitu kan. Khususnya kalau Mas Yazid. Mas Yazid itu yang menurut Mas Yazid experience buat Mas Yazid itu ketika Mas Yazid datang, ada kebutuhan dan segera bisa langsung dipenuhi kebutuhannya serta cepat, itu Iya. akan menimbulkan experience positif buat Mas Yazid ya. Oke, thank you Betul. Mas Yazid untuk, pengalamannya. Tapi oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman juga yang lain ada lagi? Nggak cuman dari bank aja sih, dari mungkin kalau kalian suka nongkrong gitu kan di kafe atau di mana gitu, di perusahaan-perusahaan mana aja, intinya kayak di mall atau apa gitu kan, kalau ada experience yang menurut kalian itu, yang biasanya experience itu kayak pernah aku rasain tuh ketika saya lagi ada keperluan nih. Keperluan, kita lagi ada acara di satu hotel, di mana pada saat itu kita memang lagi, merencanakan persiapan, acara tersebut gitu. Nah, pada saat itu posisinya, eee, saya itu lagi memang lagi kurang enak badan gitu. Terus, ya batuk-batuk terus yang pada akhirnya ya dari pegawainya itu secara nggak langsung datang menghampiri saya dan menawarkan minum gitu. Itu, saya, wow gitu, oke banget sih gitu, langsung respect-nya gitu ke kita karena dia tahu kita, sebagai pelanggannya mereka gitu kan. Dia datang menghampiri dan menawarkan minum, dan yang bikin saya wow lagi ternyata ya minuman yang mereka sediakan itu air hangat gitu. Itu kan luar biasa banget gitu, experience yang di luar SOP sebenarnya gitu kan, tapi itu yang bikin saya, membuat experience positif gitu terhadap, perusahaan itu gitu. Oke, berarti ini luar biasa. Jadi sebenarnya experience, tersebut yang apa maksudnya, suatu customer experience positif itu sebenarnya kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu. Seberapa besar sih kita ingin, ingin, memberikan kenyamanan, bisa memenuhi kebutuhan, pelanggan kita gitu kan, gitu. Nggak cuman sekedar sesuai dengan
ketentuan yang udah kita tetapkan gitu dari perusahaan tersebut, tapi kembali lagi ke, pribadi masing-masing, seberapa besar sih kita ingin memuaskan pelanggan kita, seperti itu. Oke, Mas Yazid, thank you banget untuk pengalaman sharing-nya ya. Dari teman-teman ada lagi mungkin sharing-nya nih terkait apa sih yang kalian rasakan terkait experience yang mungkin pernah kalian dapatkan nih ketika datang ke satu perusahaan, institusi, atau mungkin mall atau kafe? Ada lagi nggak selain dari Mas Yazid? Oke, thank you Mas Yazid ya untuk sharing-nya ya. Kalau gitu aku lanjutin ya. Nah, di sini kita ada 3 tanggung jawab excellent nih dari, esensi customer experience. Yang pertama yaitu business excellence, di mana business excellence ini gimana sih cara kita bisa mendeliver produk yang telah kita berikan ke nasabah secara tepat dan, cepat seperti itu. Di mana informasi yang kita berikan itu memang berdasarkan penjajakan yang telah kita lakukan ke nasabah. Yang mana pastinya, dengan kita produk, ke nasabah dengan baik, secara tepat dan cepat, itu juga akan mendukung bisnis pertumbuhan secara relevan, seperti itu. Dari business excellent. Lalu kemudian dari operations excellent, di mana kita bisa menjalankan, menjalankan transaksi secara efektif dan efisien, di mana kecepatan dan ketepatan juga, diperhitungkan ya. Pastikan meskipun, selain cepat juga kita harus tepat gitu, jangan sampai cepatnya saja tapi ternyata tidak sesuai dengan harapannya nasabah, seperti itu. Itu juga harus bisa kita perhatikan gitu. Dari operation excellence, nah timbullah service excellence, di mana setelah kita memberikan layanan dengan cepat, tepat, kemudian ketepatan dan kecepatan juga bisa diciptakan, gimana sih caranya bisa menimbulkan, customer experience yang positif nih, secara konsisten intinya seperti itu, nggak hanya pada saat itu saja, tapi berlangsung untuk ke depannya gitu. Secara konsisten kita terus melayani gitu, nggak milih-milih hanya untuk nasabah-nasabah tertentu saja gitu, tapi kita konsisten melayani, dengan baik ke seluruh nasabah seperti itu. Pastinya dengan kita, memberikan, experience yang positif dan konsisten akan membangun loyalty nih. Dengan seperti itu mereka pasti akan, "Wih," kayak Mas, Yazid tuh tadi kan, "Oh pelayanannya cepet banget gitu, kebutuhan gue terpenuhi." Yang gue nggak akan nyesel, gue bakal balik lagi gitu, ataupun mungkin pastinya Mas Yazid juga akan merekomendasikan, ke keluarga atau ke teman terdekat seperti itu. Nah, di sini service quality itu kenapa penting sih? Nah, apa sih pentingnya bagi kita untuk, service quality? Di sini dengan service quality ini kita bisa, menimbulkan kepuasan yang, dirasakan oleh customer gitu, yang mungkin akan membuat customer itu akan menjadi loyal kepada kita gitu. Dia loyal kepada kita yang pada akhirnya timbullah engagement dan yang pada akhirnya apa yang kita tawarkan ke nasabah pun, kita bisa penuhi gitu. Kita kita penuhi kebutuhan nasabah dan sesuai dengan harapan, dengan, keinginan nasabahnya. Nah, nasabahnya pun akan terus menggunakan, produk kita, seperti itu. Selanjutnya, kita bisa juga penuhi segala harapan yang dengan nasabahnya itu, merasa apapun yang dia butuhkan itu bisa dipenuhi, maka kan harapan nasabah juga akan semakin meningkat ya terhadap kita ya, gitu. Dan, kita juga ketahuin dengan kita harus bisa menjaga service quality, kita tahu bahwa, persaingan juga semakin ketat di sekitar kita. Jadi kita harus bisa jaga nih service quality kita kepada nasabah, gitu. Nah, ini kita lihat videonya dulu ya.
Oke, baik. Ini sedikit terkait video dari customer experience. Boleh mungkin, Mbak Gulnar. Halo Mbak Gulnar. Ya, Bu. Ya, Mbak Gulnar udah ngelihat videonya kah? Udah. Udah, boleh dong minta sedikit kira-kira apa sih pandangan dari Mbak Gulnar nih dari video yang tadi kita setel nih, kita lihat. Mohon maaf Bu, tapi tadi saya lagi ke toilet sebentar Bu. Oh, ke toilet Jadi nggak jadi sebentar. banyak ngeliat. Ya. Oke. Aku setel lagi boleh? Oke, boleh. Oke. Oke. Saya izin. Gimana Mbak Gulnar? Jadi kalau dari video tadi setangkap saya ada beberapa poin. Kalau customer experience itu lebih artinya maksudnya tuh lebih ke perasaan pendapat dari nasabah sendiri yang berasosiasi dengan brand dengan atau bisa dibilang pendapatnya, perasaannya ketika nasabah tersebut berinteraksi dengan suatu brand atau perusahaan gitu. Oke. Siap. Terima kasih Mbak Gulnar untuk pendapatnya. Mungkin ada teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan lagi dari yang Mbak Gulnar jelaskan terkait customer experience? Boleh dari saya, Ibu Sarah. Oke, silakan Mbak Sarah. Gimana? Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Customer experience ini itu adalah perasaan dan pemikiran yang diasosiasikan oleh pelanggan terhadap merek kita. Kemudian customer experience juga bagaimana perasaan pelanggan tentang diri mereka sendiri ketika mereka ini berinteraksi dengan merek tersebut. Kemudian pengalaman pelanggan juga itu merupakan kayak jumlah dari semua baik suka, duka, kemudian kesenangan dan juga kekecewaan pelanggan terhadap suatu merek. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Sarah, Mbak Gulnar. Baik, benar banget ya. Apa sih sebenarnya customer experience itu sendiri? Jadi customer experience itu apa sih yang mereka rasakan? Terkait apa yang mereka rasakan terhadap pelayanan yang telah kita berikan. Pikirkan, lakukan, cium, lihat, dengar, dan sentuh. Jadi benar apa yang disampaikan Mbak Gulnar sama Mbak Sarah. Di mana sih apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan ketika mereka menerima layanan. Mereka ketika dilayani oleh teman-teman frontliner, oleh dari sebagai frontliner itu kan perwakilan dari brand ya, perwakilan Bank Mandiri gitu. Mereka lakukan apa yang mereka rasakan, pikirkan, lakukan, cium, mereka lihat dan dengar, serta mereka sentuh gitu. Jadi nggak cuma hanya sekadar layanannya aja sebenarnya. Itu experience itu keseluruhan. Keseluruhan yaitu ketika kita ingin mengetahui, ingin datang ke cabang Bank Mandiri sampai mereka meninggalkan cabang Bank Mandiri itu experience keseluruhan. Dari fisiknya, cabangnya itu seperti
seperti apa, gitu kan. Ketika cabangnya itu terlihat kotor, itu udah timbul bad experience gitu. Tapi ketika kita datang kayak misalkan, eee, kita, ke Senayan City. Ketika kita masuk ke Senayan City, kita tuh udah bisa punya khas sendiri gitu. Dengan wanginya, Senayan City itu seperti apa. Itu apa? Itu experience yang kita cium gitu kan. Pas kita masuk, oh wanginya ini wangi sensi gitu, Senayan City. Itu menimbulkan experience positif ke kita gitu kan. Jadi customer experience itu nggak melulu hanya terkait layanan, tapi terkait, apapun kondisinya gitu kan, baik, fisiknya gitu pun, itu kan menimbulkan experience juga ke kita gitu. Dan yang kita lihat, yang dengar, kita sentuh gitu kan, itu semua akan mempengaruhi ke experience, seperti itu. Benar yang dijelaskan, sehingga di situ paling tidak ada kontak dengan kita, baik kontak secara langsung maupun tidak langsung, itu yang akan menimbulkan customer experience gitu. Nah, di sini kenapa sih customer experience itu penting? Karena customer experience itu merupakan, apa ya, customer itu bisa menilai berdasarkan customer experience yang mereka alami karena apa? Karena mereka punya pembanding, gitu. Mereka nggak akan bisa, apa ya, punya persepsi atau punya penilaian kalau mereka nggak ada pembandingnya, gitu. Maka CX itu adalah pembeda kita dengan pesaing gitu. Mereka pasti bisa menilai apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, apa yang mereka, lihat itu ya berdasarkan apa yang ketika mereka punya pembandingnya itu, gitu. Muncullah itu experience itu sendiri. Nah, dengan customer experience yang positif juga akan bisa mendorong nih loyalty customer. Mereka merasa, eee senang gitu kan, ke sana, ke cabang itu gitu kan. Nah, timbullah mereka akan terus, "Ah, aku akan terus datang ke bank ini nih," gitu kan, Bank Mandiri, karena gue suka banget nih sama layanannya gitu kan. Timbullah loyalitas yang pada akhirnya mereka akan merekomendasikan juga ke customer-customer, kayak misalkan ke keluarga atau ke rekan atau ke teman dekatnya gitu. Pastinya pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan, seperti itu. Nah, customer experience itu penting. Kenapa penting gitu? Karena mereka bisa menilai, terhadap 4P. Terhadap apa? Produk, proses dan sistem, people, dan place. Jadi seberapa sih, bagaimana sih produknya ini bisa memenuhi kebutuhan kita? Tepat nggak sih produk yang kita, butuhkan dengan produk yang kita dapatkan? Nah, itu. Produk yang kita gunakan, informasi, baik fitur dan benefitnya kita dapatkan atau enggak sih gitu. Jangan sampai kita mendapatkan produk yang pada akhirnya nggak sesuai dengan kebutuhan kita, dan informasi yang kita dapatkan sebenarnya nggak sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan kan, seperti itu. Untuk proses dan sistemnya, cepat nggak sih prosesnya? Gitu kan. Kita transaksi by livin gitu kan, kebutuhan kita dipenuhin nggak sih? Misalnya transaksinya, oh, cepat gitu kan, kita login cepet, terus proses, langsung terkirim, langsung masuk gitu. Itu akan menimbulkan experience yang positif juga untuk nasabahnya gitu kan. Nah, itu proses dan sistem juga mempengaruhi terhadap customer experience. Dari people-nya, gimana sih layanannya gitu teman-teman, frontliner di Bank Mandiri, bagus nggak sih gitu kan, cepat nggak, handal nggak, skill-nya bagaimana, seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu unsurnya juga yang mempengaruhi customer experience. Dan terakhir yaitu place, tempatnya, bagaimana tempatnya ini ketika kita datang, ruangannya sejuk enggak gitu kan, harum, bersih gitu kan. Nah, itu kan dengan adanya tempat yang seperti itu juga membuat nyaman kita juga ya, gitu kan. Ketika memang tempatnya kotor, nggak bersih, dan itu kita kan nggak nyaman dan pada akhirnya akan menimbulkan bad experience buat nasabah, gitu. Nah, dari keempat P ini juga dipengaruhi ketika kita memberikan pelayanan, juga kita lihat dari profil dan usia nasabahnya, seperti itu. Karena kan kita juga menyesuaikan ya, kita ingin cepat yang pada akhirnya nasabahnya mohon maaf misalkan lanjut usia. Nah, itu kan nggak bisa kita buat satset-satset gitu kan. Mereka kan ingin lebih ke pendekatannya secara internal gitu kan, diajak ngomong baik-baik, lebih senang diajak ngobrol, seperti itu. Jadi kita pun ketika ingin memberikan experience ke, nasabah, kita lihat lagi profil dan usianya gitu kan. Karena itu pastinya profil dan usia juga akan mempengaruhi harapan dan penilaiannya terhadap kita, seperti itu.
Dan yang juga situasi serta kondisi juga itu mempengaruhi harapan dan penilaian kita terhadap customer experience, seperti itu ya. Jadi ada beberapa aspek yang mungkin bisa diperhatikan untuk, menimbulkan experience yang positif untuk nasabah. Nah, ini contoh customer experience-nya nih, baik dari, personalnya, layanannya, mesinnya, terus abis itu digitalnya dan tempatnya, seperti itu. Nah, apa sih hubungan customer experience dan service? Nah, service itu kan merupakan suatu upaya ketika kita, berupaya memberikan manfaat dan bisa menciptakan pengalaman bagi customer. Nah, dari situ maka muncullah karena customer experience itu merupakan bagian dari service gitu. Dengan kita berupaya bisa memberikan manfaat dan bisa, memberikan, pengalaman yang positif gitu kan, yang pengalaman yang benar-benar melekat untuk ke nasabah, maka itu akan menimbulkan customer experience buat nasabahnya itu sendiri. Jadi menurut sudut pandang customer itu, service itu merupakan experience bagi mereka, gitu. Nah, ini salah satu contoh customer experience pains dan goals. Kalau pains itu jangan sampai menimbulkan, experience yang menyebalkan. Menyebalkan karena apa? Misalkan menyebalkan karena tidak ramah gitu kan ya. Layanannya, kemudian merasa dipersulit seperti itu kan. Ketika kita datang, ternyata misalkan informasi yang kita terima tidak sesuai nih dengan informasi yang kita dapatkan misalkan melalui, call center atau melalui, melalui sosial media seperti itu, kemudian susah, repot, dan lama gitu kan. Ketika kita datang, kita udah susah payah meluangkan waktu kita untuk datang ke cabang yang nyatanya pada akhirnya, prosesnya itu nggak bisa diproses pada sehari itu juga karena ada beberapa dokumen yang mungkin tidak lengkap atau apa gitu kan. Itu, pasti akan menimbulkan customer pain ya, yang pada akhirnya juga itu bermasalah, yang mereka rasakan. Kalau dari customer goals itu pastikan kita bisa, ya itu memberikan layanan yang pastinya Eee, men bisa memenuhi kebutuhan nasabah ya, tanpa ada masalah sama sekali, seperti itu. Dan yang kita berikan kemudahan untuk mereka, gitu. Kita memberikan layanan pastinya mudah, ringkas, dan cepat, gitu. Informasi yang kita berikan sesuai dengan apa yang nasabah dapatkan, gitu kan, dan nasabah juga bisa dilayani sesuai dengan SLA yang telah mereka terima, gitu. Ketika mereka terinformasi, oh untuk proses, misalkan proses penggantian kartu ATM-nya ini kebetulan, mmm, harus ditunggu misalkan, ditunggu, 2 menit untuk misalkan, harus kita cek dulu datanya itu, paling tidak kita menyampaikannya sesuai dengan yang kita janjikan ya, gitu. Misalkan kayak, contoh kita tarik tunai tapi uang nggak keluar, oh ini proses, komplainnya batas waktunya sampai, 5 hari kerja gitu kan. Gitu, dan nasabah ketika, menghadapi komplain itu terinformasi sesuai SLA yang diterima, nyatanya, prosesnya itu memang sesuai dengan yang disampaikan gitu kan, dan terinformasi bahwa, "Oh iya, nanti akan kami konfirmasi ketika, dananya udah kembali ke rekening tabungan," dan pada akhirnya memang nasabah itu terinformasi. Nah, itu akan menimbulkan experience yang positif juga kan untuk nasabah, karena nasabah merasa mereka benar-benar dilayani sampai selesai gitu untuk proses pengaduannya. Kayak kemudian menyenangkan gitu ketika kita ramah gitu kan, layanannya menyenangkan dan pada akhirnya mereka juga kan nasabah, akan tetap terus, bisa, datang datang ke cabang kita untuk, memenuhi kebutuhan mereka, seperti itu. Nah, jadi customer experience journey itu merupakan suatu rangkaian hal-hal yang dialami, dijalani, atau dilakukan customer saat melakukan kontak dengan perusahaan atau suatu kebutuhan tertentu. Di mana jadi, customer journey itu proses di mana dari pre-kontak sampai post-kontak. Pre-kontak itu ketika awal nasabah ingin misalkan kita, ingin, penggantian kartu ATM. Kita menggunakan Bank Mandiri, kita nggak tahu ini daerah sini cabang Bank Mandiri itu lokasinya di mana ya? Nah, ketika kita googling, nah kita dapat informasi tuh di Google, Bank Mandiri ada di daerah mana. Mudah nggak sih mereka mendapatkan informasi itu? Itu sudah menjadi awal mula dari, customer experience.
Ketika mereka mendapat atau enggak telepon ke call center, "Saya mau nanya untuk Bank Mandiri daerah sini daerah mana?" Gitu. Ternyata, informasilah dengan, jelas gitu kan, apa yang mereka dapatkan kan ketika mereka datang ke cabang, sesuai informasi yang mereka dapatkan, mencari lokasinya, sampai ke lokasinya benar ada cabangnya itu juga merupakan satu bagian dari customer journey gitu. Mereka nasabah datang, terinformasi, "Oh ada di daerah sini," gitu kan, datanglah ke lokasi tersebut, benar ada cabang tersebut, buka, kemudian kita datang, masuk, memarkirkan kendaraan, eee, parkirannya seperti apa gitu, misalkan parkirannya itu, wah benar-benar, tersusun rapi gitu kan, oh itu bisa berarti merupakan customer positif juga kan. Jadi nggak hanya untuk muluk-muluk di dalam cabang aja, tapi di luar cabang pun itu merupakan jadi satu bagian customer experience juga gitu. Kita parkir kendaraan aman, rapi gitu kan, kemudian masuk banking hall disambut dengan baik gitu kan, dengan security, kemudian banking hall ambassador. Kemudian diarahkan kita, ditanyakan kebutuhan kita tuh untuk apa, setelah itu kita diberikan nomor antrian dan disuruh menunggu. Nah, selanjutnya layanan yang diberikan cepat gitu kan, kita nggak perlu menunggu lama untuk dilayani, selanjutnya langsung dipanggil oleh CS atau teller. Mereka melayani sesuai dengan kebutuhan, proses kebutuhan, permohonan kita dipenuhi gitu kan, sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian dilayani dan, bertransaksi langsung, dilayani secara cepat, ramah gitu kan. Kemudian selesai, kita meninggalkan banking hall dan kita memeriksa hasil transaksi, transaksi sesuai dengan kebutuhan kita, itu merupakan journey dari customer experience gitu. Jadi customer experience itu dimulai ketika kita mencoba mencari informasi terkait perusahaan tersebut sampai transaksi kita itu selesai gitu. Nah, itu merupakan journey dari experience gitu. Kayak kalau kita udah dari awal itu, mencari informasi aja sudah susah, itu udah menjadi bad experience buat nasabah, seperti itu. Nah, ini untuk esensi customer experience. Peranannya terkait customer experience itu nggak hanya, peranan dari staff frontliner aja ya, staff untuk frontliner juga itu mempengaruhi gitu, di mana, peran-peran dari staff frontliner itu pastikan bisa menciptakan customer experience secara langsung mereka. Bagaimana mereka membangun citra melalui experience yang mereka ciptakan, mencegah terjadinya experience negatif dan pastinya bisa membantu, eee agar customer experience di frontliner itu bisa, lebih baik lagi gitu. Nah, frontliner ini, untuk staff non frontliner juga, mendukung nih customer experience untuk teman-teman yang ada di frontliner gitu kan. Di mana mereka bagaimana mendukung teman-teman yang ada di depan, teman-teman yang di staff non frontliner bisa menciptakan experience buat nasabah. Meskipun experience yang dirasakan itu secara tidak langsung. Dan pastikan teman-teman di staff non frontliner juga, menghindari adanya, experience yang negatif meskipun mereka secara tidak langsung tidak berkomunikasi dengan nasabah ya, gitu. Kemudian membantu mengatasi masalah customer experience, dan terakhir itu meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas agar CX terkait proses bisa lebih baik lagi. Jadi kalau staff non frontliner ya seperti misalkan teman-teman di kantor pusat gitu kan, kita mungkin memang secara nggak langsung nggak berinteraksi dengan, nasabah, tapi kita kan berusaha mencari, improvement gitu, pengembangan-pengembangan yang bisa menimbulkan experience yang positif untuk nasabah. Gimana sih caranya kita seoptimal mungkin mencari, memberikan pelayanan untuk bisa dimanfaatkan oleh teman-teman frontliner untuk bisa, diinformasikan gitu ke nasabah dan bisa dirasakan langsung oleh nasabah gitu kan. Pelayanan yang memudahkan dan kiranya memang, sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh nasabah gitu. Jadi peranannya untuk customer experience itu bukan tugasnya teman-teman di frontliner aja ya, semua teman-teman yang di non frontliner pun yang di back office juga itu memiliki peranan yang penting juga terhadap experience, kepada nasabah. Nah, di sini ternyata udah masuk kesimpulan nih. Jadi kesimpulannya bahwa, 4P itu sendiri, people, product, place, proses, itu, merupakan satu kesatuan yang bisa menghasilkan positive customer experience. Di mana positive experience itu yang pada akhirnya
akan, membangun customer satisfaction. Customer satisfaction ini akan, mempengaruhi terhadap customer loyalty gitu. Jadi ketika memang nasabah itu sudah merasa, mereka terpenuhi segala kebutuhan dan mereka merasakan kenyamanan dan menyenangkan gitu, kebutuhan menyenangkan gitu, apa yang mereka harapkan, mereka bisa terpenuhi kebutuhannya gitu kan, yang pada akhirnya akan menimbulkan loyalty gitu. Yang loyalty itu mereka akan terus loyal gitu, apapun yang mereka, butuhkan ya mereka langsung datang ke kita gitu kan. Kebutuhan mereka, mereka langsung datang ke kita dan kita bisa penuhi kebutuhannya yang pada akhirnya, yang itu, berpengaruh ke bisnis growth gitu. Baik dari, peningkatan sales gitu kan, profit dan revenue. Nah, di sini CX Goals Bank Mandiri itu apa sih? Kita itu ada cepat, handal, dan nyaman. Jadi cepat itu segala proses transaksinya itu nggak lama, handal itu udah pasti akurat gitu, eee, terpercaya dan pastinya nggak ada kesalahan sama sekali dan nyamannya itu nggak susah gitu, memudahkan nasabah. Apapun, yang mereka butuhkan nasabah, bisa dimudahkan gitu segala harapannya gitu. Nah, mungkin ini, materi yang terakhir yang bisa saya sampaikan terkait customer experience. Sekarang itu jam 3:06. Oke, mungkin dari teman-teman, dari apa yang aku sampaikan, ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing terkait customer experience kah? Karena materinya sudah selesai ternyata. Dari aku boleh, dengan Mbak Elvita ya? Mbak Elvita ini ya? Halo Mbak Elvita. Iya, Mbak. Halo Mbak Elvita, salam kenal. Boleh nanya nggak? Mungkin ada yang, ingin di-sharing-kan atau ada yang ingin ditanyakan dari Mbak Elvita terkait, customer experience, Mbak? Kalau aku waktu itu sih udah pernah ke Smart Mhm. Branch ya, jadi udah Oh gitu. yang ya yang Mbak Tami jelasin sih emang Mhm. bener sih kayak gitu, gitu Mbak. Oke. Tapi untuk, dari pandangan Mbak Elvita sendiri, mungkin awal pertama ke cabang Smart Branch itu agak sulit atau gimana, Mbak? Karena kan pengalaman baru ya? Iya Mbak, kayak beda aja gitu Mbak, kaget soalnya Iya. kan langsung beda banget dari bank-bank biasa gitu kan. Iya, oke. Tuh. Tapi, menurut Mbak Elvita sendiri, yang Mbak Elvita rasakan di cabang Smart Branch itu gimana, Mbak? Karena yang kayak Mbak bilang, di sana tuh kita kan langsung kayak dilayanin sama yang Mhm, waktu itu aku sama security sih. mhm, Terus, ditanya kebutuhannya apa, terus dilayanin gitu kan, udah nggak ada lagi istilah kayak ngantri. Jadi aku cuman mhm. duduk aja gitu, duduk nunggu. Langsung dihampiri ya? Iya iya langsung dihampirin, duduk nunggu, habis itu semuanya sih semua dianterin, semuanya segala halnya dianterin ke tempat Oke, duduk aku, gitu. oke. Baik, berarti, experience-nya positif ya, Mbak Elvita ya? Dengan Iya, cabang Smart Mbak. Branch saat ini. Iya, Karena Mbak. kan ada beberapa juga nasabah yang mungkin kaget ya gitu ketika, "Ih, ini kok cabang Bank Mandiri kayak gini ya?" Gitu kan. Biasanya kan nggak seperti ini gitu, sekarang desainnya yang benar-benar digital banget kan. Jadi ya mungkin kadang ada beberapa nasabah yang masih belum paham kan terkait journey yang yang ada saat ini gitu, tapi paling tidak kan namanya kita kan ingin, ke arahnya yang ke arah digital semuanya gitu kan, yang belajar, memperkenalkan ke nasabah nih terkait, ya saat ini kita udah punya cabang digital yaitu cabang Smart Branch. Nah nanti perlahan-lahan juga nasabah juga akan bisa menyesuaikan ya, sebenarnya kan kembali lagi yang pada akhirnya kan nanti untuk keamanan nasabah juga ya untuk transaksi yang mereka jalankan, karena memang semua transaksi inisiasi oleh mereka sendiri. Oke, terima kasih Mbak Evita untuk sharing-nya. Kemudian mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum saya mengakhiri, sharing sesi hari ini.
Kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin, kita akhiri sesi sharing hari ini. Izin aku mungkin, Mbak Rika. Halo Mbak Rika. Halo, iya Mbak. Iya Mbak Rika, izin sharing hari ini sudah selesai Mbak Rika. Oh ya, sudah. Tidak ada yang lagi ingin ditanyakan kepada teman-teman semua? Kebetulan tadi aku udah confirm Teman-teman sudah apa tidak ada ada yang ingin lagi. ditanyakan sebelum kita tutup? Ya silakan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau oke ya Mbak, sepertinya tidak ada ya. Ya sudah Oke. kita tutup aja training pada hari Senin ini. Terima kasih pada Ibu Tami Sulistiarini atas materinya, ilmunya yang telah disampaikan pada Sama-sama Mbak teman-teman Rika. semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya, itu aja. Oke, baik, Salam kalau sehat selalu. begitu terima kasih banyak Mbak Rika, terima kasih banyak teman-teman. Mungkin, Ya, kalau memang sudah ada penempatan nanti ada yang berjumpa di CCG ya, saya tunggu. insya Allah. Oke, Ya, makasih betul. banyak sebelumnya untuk teman-teman, Kampus Merdeka atas sharing-nya juga gitu kan. Semoga, bisa bermanfaat, untuk teman-teman dan mohon maaf mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan dari saya yang saya sampaikan. Iya, Terima kasih banyak, sehat-sehat semuanya, sukses. Mbak Rika juga terima sama-sama. kasih banyak ya, Iya, saya izin live ya sebelumnya. iya, Terima oke. kasih, Sama-sama. selamat sore Sama-sama, semua teman-teman. sama-sama, Mbak Tami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, terima wabarakatuh. kasih. Ya, Waalaikumsalam, terima Izin kasih. terima kasih. live, Sukses sama-sama. selalu.